Sekolah bukan cuma tempat belajar angka dan huruf. Di balik tugas dan catatan, ada perasaan-perasaan yang diam, gak kelihatan, tapi nyata. Halo, aku Zulfri Aziz. Di video ini aku mau kenalin Peluk Hati, sebuah permainan kartu naratif yang aku rancang buat dipakai sebagai metode pembelajaran efektif di sekolah. Permainan ini lahir dari keresahan. Banyak siswa datang ke sekolah bukan cuma bawa buku dan tugas, tapi juga perasaan takut, kecewa, atau kesepian. Tapi sayangnya, ruang buat cerita itu hampir nggak ada. Peluk Hati hadir buat bantu memvalidasi emosi, tumbuhin empati, dan ngasih ruang buat cinta kasih dalam proses belajar mengajar, urgensi dan outcome. Di dunia pendidikan sekarang yang fokus banget sama nilai dan prestasi, aspek-aspek emosional seringkali dilupain. Padahal, kata Carl Rogers, belajar yang bermakna cuma bisa terjadi kalau seseorang merasa dirinya aman dan diterima di lingkungannya. Lewat Peluk Hati, aku pengen anak-anak bisa lebih aware dengan perasaannya, lebih berani cerita dan ngerti kalau mereka nggak sendirian. Desain permainan. Ada 3 jenis kartu di permainan ini: kartu emosi, kartu respon, dan kartu validasi. Kartu emosi, pernyataan yang menggambarkan perasaan umum. Kartu respon, kalimat empatik netral buat ngerespon cerita. Kartu validasi, kalimat afirmatif penutup yang dibacain fasilitator. Yang unik, semua kartu ini nggak dikocok sama sekali. Kartu-kartunya dibuka di atas meja dan tiap siswa bebas memilih sesuai perasaannya sendiri. Alur permainan. Durasi ideal permainan ini 30-45 menit, kondisional sih. Jumlah pesertanya 4-10 orang dan salah satunya harus menjadi fasilitator. Fase 1, pembukaan. Fasilitator membuka sesi dengan ngajak semua sepakat kalau ini ruang aman dan rahasia. Kemudian duduk melingkar, lalu ada closing ringan dengan menjelaskan tujuan permainan ini. Bukan buat nyelesain masalah, no, tapi buat hadir dan saling mendengar satu sama lain. Fase 2, cerita emosi. Satu peserta memilih kartu emosi yang paling relate. Contoh, aku takut. Lalu dikembangkan dengan cerita sendiri. Aku takut gagal karena ngerasa orang tua berharap terlalu banyak padaku. Peserta lain cuma dengerin dan nggak boleh nyela sama sekali. Fase 3, respon empatik. Teman lain yang pengen ngerespon memilih kartu respon dari meja. Contoh, kamu nggak sendiri. Setelah dibaca, fasilitator bisa nanya, kenapa kamu memilih kartu itu? Misalnya dijawab nih, karena aku juga pernah ngerasa gitu dan tahu rasanya itu berat. Fase 4, validasi kolektif. Fasilitator bacain kartu validasi. Contoh, hari ini kamu lebih berani dari kemarin. Ini menjadi penutup yang ngasih kesan dan rasa dipeluk bareng-bareng. Fase 5, refleksi. Ini adalah fase terakhir. Fasilitator mengajak refleksi ringan seperti menanyakan pertanyaan, apa yang kamu rasain setelah mendengar cerita tadi? Pernah nggak kamu ngerasain hal yang serupa? Nggak semuanya harus dijawab sih. Yang penting, kehadirannya itu terasa utuh. Peran fasilitator. Fasilitator itu krusial banget di sini. Bukan sebagai penilai, bukan pemimpin diskusi, tapi penjaga ruang aman. Kalau fasilitatornya toxic positivity, suka nyela, atau maksa solusi, ya permainan ini bisa gagal. Karena itu, Peluk Hati juga disertai dengan panduan khusus buat fasilitatornya. Refleksi dan dampak. Dari permainan ini, anak-anak bisa nyadar, oh ternyata bukan cuma aku yang merasa begitu. Dan ketika seseorang merasa didengerin, bukan dihakimi secara langsung, disitulah penyembuhan perlahan mulai berlangsung. Keberlanjutan. Peluk Hati bisa dipakai di pelajaran BK, PPKN, morning sharing, atau jam kelas biasa. Gak butuh alat mahal, cuma butuh kartu, waktu, dan hati yang hadir untuk saling mengerti. Ini usaha kecil tapi bisa jadi gerakan besar untuk balikin kemanusiaan ke ruang kelas mulai dari dini. Aku percaya pendidikan yang baik bukan cuma ngajarin anak buat pintar, tapi juga ngajarin mereka buat peduli. Peduli dengan sekitar, peduli dengan orang lain. Lewat Peluk Hati, aku pengen sekolah jadi tempat yang bikin anak ngerasa aku dilihat, aku diterima, dan ini merupakan tempat aman bagi aku.